tidak hanya dikeluhkan konsumen, kalangan pengusaha juga mengeluhkannya. Kenaikan harga serta kelangkaan daging sapi ini dinilai tidak lepas dari adanya pungutan liar pada sapi potong. Kelangkaan dan kenaikan harga daging sapi benar-benar menyusahkan warga. Menyusul pembatasan impor daging sapi, harga daging sapi di pasaran kembali melambung. Di pasar-pasar tradisional, harga daging sapi mencapai Rp90.000 per kilogram. Tak hanya konsumen yang dirugikan, para penjual pun turut mengalami penurunan omset akibat sepi pembeli. Salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan daging sapi dibeberkan para pengusaha daging dan sapi potong di Indonesia di depan Komisi 4 DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat hari ini, Asosiasi Importir Sapi dan Pedagang Sapi mengeluhkan adanya pungutan liar pada sapi potong sebesar 10%, sehingga menyebabkan harga daging menjadi mahal dan langka. Sehingga yang terjadi itu harga di pasar itu tidak terjadi sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi karena mereka sebagai pengusaha besar yang menguasai sapi impor, baik dia juga menguasai sapi lokal, sehingga harga yang ada di RPH itu ditentukan oleh mereka. Jadi mereka yang mendikte harga di RPH. Menanggapi adanya pungutan liar, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Firman Subagio mengatakan ini terjadi karena tidak adanya transparansi dalam proses ini. Pedagang ini harus terbuka dengan kita, pungutan liar 10% siapa yang memungut, supaya ada transparansi di antara kita. Pemerintah aja tidak boleh melakukan pungutan liar, karena itu kan kategori korupsi kan, tidak boleh ada siapa yang memungut, supaya ada transparansi di antara kita, dan itu juga tidak menimbulkan fitnah. Impor daging sapi selama tahun 2012 lalu mencapai 166.000 ton. Jumlah ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Namun ketika dilakukan pembatasan impor, harga daging sapi di tahun 2012 naik. Setelah itu sebenarnya harga daging sempat stabil. Namun di awal tahun 2013 ini, harga daging lambat laun naik seiring adanya pembatasan impor daging sapi. Debrina Primasari dan Hengki Rahman melaporkan dari Jakarta.